Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Griezmann, seorang playmaker nomor 10 yang bisa juga berperan sebagai second striker. Setelah 2 musim membela Barcelona, pada pertengahan tahun 2022, Griezmann kembali dipulangkan ke kota Madrid untuk membela Los Rojiblancos. Meski sempat mengalami paceklik gol dalam musim tersebut, playmaker berkaki kidal ini kembali bangkit pada musim depannya. Ia menjadi andalan Atletico Madrid guna membobol gawang lawan, sekaligus mengkreasikan peluang bagi rekan-rekannya. Performa apiknya itu terus berlanjut hingga musim ini. Baru saja golnya turut andil memulangkan Inter di grup 16 besar UCL. Untuk disebut playmaker saja rasanya kurang, karena Griezmann punya kemampuan untuk mencetak gol. Hal ini ditunjukkan dengan statistik top skor Atleti, di mana pemain berusia 32 tahun ini berada di deretan atas bersama Morata. Ia memang big game player atau pemain yang bisa tampil baik di pertandingan-pertandingan besar. Pada pertemuan terakhir dalam derby Madrid di Copa del Rey, anak asuh Diego Simeone tersebut berhasil mengalahkan Bellingham dan kawan-kawan dengan skor 4-2. Ia berhasil mencetak 1 gol, dan nggak hanya itu, Griezmann juga turut andil pada 2 gol lainnya. Meski tidak secara langsung, namun Griezmann terlibat dalam proses gol pertama dan kedua yang dicetak oleh Samuelino dan Morata. Pujian banyak diberikan kepada Griezmann. Simeone mengatakan kalau golnya pada laga tersebut cukup spektakuler, dan ia juga menambahkan kalau klubnya cukup beruntung memiliki juru gedor sekelas Griezmann. Nah, penasaran dengan aspek saja yang membuat Antoine Griezmann menjadi salah satu penyerang mematikan? Let's go, kita bahas sama-sama. Antoine Griezmann lahir pada 21 Maret tahun 1991 di kota Mekon, Prancis. Ia memiliki darah Portugal dan Jerman dari orang tuanya. Sebelum bermain untuk Atletico Madrid, ia lebih dulu tampil bersama Real Sociedad. Diawali dari penampilan apiknya bersama Akademi Montpellier ketika uji tanding dengan Akademi PSG. Pemandu bakat yang melihat potensi dari Griezmann terpikat dengan kemampuannya dan ingin menawari untuk melanjutkan karir di Spanyol bersama Akademi Real Sociedad. Setelah 4 tahun menimba ilmu, ia akhirnya bisa masuk dalam skuad utama tim yang bermarkas di San Sebastian itu. Pada saat karirnya mulai menanjak, Griezmann bergabung dengan Atletico Madrid setelah berseragam biru putih selama 4 musim. Di kota Madrid, ia menjelma menjadi penyerang yang berbahaya. Beberapa prestasi individu berhasil ia raih di sini. Puncaknya pada tahun 2016 ketika ia berhasil menjadi pemain terbaik La Liga dan mengantarkan Atletico ke final UCL. Sementara di level internasional, Griezmann menjadi pemain terbaik Euro 2016. Selain itu, ketika ia sukses membawa Prancis menjadi jawara Piala Dunia 2018, juga terjadi ketika masih membela Atletico Madrid. Ia adalah sedikit dari skuad tersebut yang masih dalam performa tinggi. Meski bukan striker murni, tapi kemampuan goal scoringnya cukup baik. Griezmann memiliki kecermatan dalam mencari ruang dan melakukan finishing. Kedua hal tersebut untuk menjelma jadi second striker yang menakutkan. Catatan golnya sepanjang karir di La Liga ini bisa menjadi bukti betapa suburnya penyerang yang suka gonta-ganti gaya rambut itu. Ia nyaris selalu mencetak 2 digit gol setiap musimnya. Tentu catatan tersebut patut diapresiasi mengingat posisi aslinya yang bukan seorang striker murni. Salah satu contohnya saat menjamu Inter Milan di leg kedua babak 16 besar Liga Champions tadi malam. Setelah memindahkan serangan ke sisi kanan, Griezmann terus bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Pada awalnya, ia dimarking oleh Barella. Ketika ada bola rebound, ia berinisiatif untuk expose ruang belakang lini Inter. Griezmann bisa lepas dari marking Barella dan mampu menyambut bola liar dengan bebas. Instingnya dalam menemukan ruang di kotak penalti ini mirip striker-striker bertipe Fox in the box. Semenjak musim kemarin, Diego Simeone sering memasang Griezmann di posisi striker dalam formasi 3-5-2. Ia menduetkan second striker Prancis itu bersama Alvaro Morata yang merupakan striker murni. Nampak Simeone memberikan kebebasan bergerak bagi Griezmann karena ia sering terlihat drop atau turun ke area gelandang dan juga kadang melebar ke kiri atau ke kanan. Di sini ia memainkan peran second striker atau gelandang nomor 10 yang pergerakannya cukup roaming. Dengan drop atau turunnya ke area tengah menjadikan ia sebagai opsi progresi bagi pemain belakang atau gelandang yang sedang menguasai bola.
Selain itu, dengan keberadaan Griezmann, Atleti jadi memiliki pemain yang lebih banyak dibanding pemain lawan di area tengah. Dengan begitu, masing-masing pemain yang berada di area center tetap memiliki koneksi yang memungkinkan sehingga cukup mendukung untuk bermain possession. Selain itu, dropnya Griezmann ini juga mampu menarik pemain lawan untuk keluar dari posnya, seperti yang terlihat dalam Derby Madrid. Meski tidak secara langsung, tapi pergerakannya ini menjadi bagian penting dalam proses gol Atletico. Griezmann yang berada di depan backline Madrid mampu menarik Valverde untuk melakukan press. Hal tersebut membuat Carvajal berada dalam situasi kalah jumlah. Bek kanan Spanyol itu harus cover dua pemain sekaligus, yaitu Koke dan Samuel Lino. De Paul yang mengirim crossing pada Koke berhasil dihalau oleh Rudiger yang membuat bola jatuh ke area far post. Lino yang dari awal nggak mendapatkan marking ketat mampu mendatangi dan meneruskan bola ke gawang Los Blancos. Dilihat dari radar chart Griezmann, aspek passing menjadi salah satu keunggulan dari dirinya. Nilai percobaan passing dan passing progresifnya cukup tinggi. Kedua aspek tersebut berada pada persentil 99 dan 98 jika dibandingkan dengan attacking midfielder lainnya. Bagusnya aspek passing menjadikan penyerang berkebangsaan Prancis ini bisa menjadi pengatur serangan atau pembagi bola bagi timnya. Meski sebetulnya ia tidak sering menguasai bola, tapi dengan kecermatan dalam mencari ruang serta kualitas passingnya, membuatnya tetap bisa mendistribusikan bola ke pemain yang berada di area kosong. Kemampuan passing yang cukup bagus ditambah pandangan yang luas, membuat Griezmann memiliki kecenderungan untuk melakukan switch play. Ketika sudah terlalu banyak pemain lawan di salah satu sisi lapangan, ia akan memindahkan serangan ke sisi berlawanan. Tentu, Atleti cukup diuntungkan dengan kemampuannya tersebut. Gak hanya itu, pada fase transisi positif, Antoine Griezmann juga bisa menerapkan kemampuan passingnya untuk segera mengirim bola ke pemain yang sudah siap di depan seperti yang terlihat pada klip ini. Mengingat pada fase ini, pertahanan lawan sering unbalanced, jadi ada celah yang bisa dimanfaatkan. Golnya ke gawang Real Madrid menunjukkan betapa cepatnya speed atau kecepatan yang ia miliki. Setelah berhasil mendapat bola liar, ia langsung melakukan solo run dari sisi kanan hingga masuk ke kotak penalti. Vinicius Junior yang memiliki kecepatan tinggi pun gagal menghentikan aksi Griezmann. Setelah melakukan dribble, ia dengan berani mengarahkan bola ke pojok atas tiang dekat yang membuat timnya kembali unggul. Sementara golnya ke gawang Getafe memperlihatkan kepiawaiannya mencari ruang dan mengontrol kecepatan. Diawali dari dropnya ke ruang antar lini yang memantulkan bola ke Koke. Kemudian gelandang Spanyol tersebut meneruskan bola ke sisi kiri. Pergerakan Griezmann yang terus ke depan membuat ia menang start dari backline Getafe. Mengingat Riquelme yang masih berada di belakang, ia memutuskan untuk menurunkan kecepatan atau deselerasi agar lolos dari jebakan offside. Alhasil, pemain yang mengantarkan Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018 itu berhasil membobol gawang lawan. Duel udara menjadi salah satu kelemahan Antoine Griezmann. Bahkan, dilihat dari radar chart ini, aspek aerial duel cukup menjadi catatan karena nilainya yang hanya berada di persentil 15. Hal ini wajar karena ia memiliki postur yang nggak begitu tinggi. Selain itu, dalam fase transisi positif, ia mempunyai kebiasaan yang dinilai kurang baik, lantaran gak memanfaatkan kemampuannya seperti speed dan dribble. Dalam fase ini, ia kadang tidak melakukan gerakan ke depan untuk bantu rekannya melakukan serangan balik. Griezmann justru cenderung melambatkan speednya yang membuat rekannya kehilangan opsi atau koneksi untuk progresikan bola. Salah satu contohnya ada di klip ini ketika Samuel Lino berhasil menguasai bola, Griezmann nggak bergerak ke depan atau menjauh guna menarik pemain lawan sehingga tersedia ruang dribble untuk Lino. Tendensinya yang selalu mendekat membuat pemain Getafe semakin mendekati pembawa bola sekaligus menghilangkan opsi progresi di depan. Penampilan Antoine Griezmann bersama Atletico Madrid pada periode pertama bisa dibilang cukup berhasil. Secara individu, ia selalu menunjukkan performa yang apik setiap musim. Griezmann turut andil mengantarkan Diego Simeone menjadi juara Piala Super Spanyol, UEFA Super Cup, Europa League, serta runner-up Liga Champions 2016. La Liga menjadi salah satu trofi yang cukup diidam-idamkan oleh Griezmann, lantaran pada periode pertama timnya selalu berada di bawah bayang-bayang Barcelona dan Real Madrid.
Ironisnya, saat Atleti juara Liga, ia bermain untuk Barcelona. Kembalinya ia berseragam merah putih sejak awal 2021-2022 menandakan dimulainya periode kedua bersama Atleti. Menarik kita tunggu apa saja yang akan berhasil didapatkan Antoine Griezmann pada musim ini.